Halo everyone, perkenalkan nama saya Farel Hafizon, NPM 2241 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan homogen dan non-homogen. Apa itu uji homogen dan non-homogen? Homogen dan non-homogen adalah dua konsep yang berkaitan dengan variabilitas atau keseragaman dalam data dalam konteks analisis statistik. Ini merujuk pada sejauh mana kelompok-kelompok atau sampel-sampel yang dibandingkan dalam sebuah penelitian menunjukkan tingkat variabilitas yang serupa atau berbeda. Homogeneous. Dalam statistik, homogen mengacu pada situasi di mana data dalam kelompok-kelompok yang dibandingkan menunjukkan tingkat keseragaman yang serupa. Dengan kata lain, variabilitas data di antara kelompok-kelompok tersebut relatif seragam atau homogen. Asumsi homogenitas seringkali mendasari banyak analisis statistik parametrik seperti uji T-analisis varians, ANOVA, dan regresi linear. Non-homogeneous. Sebaliknya, non-homogen mengacu pada situasi di mana data dalam kelompok-kelompok yang dibandingkan menunjukkan tingkat variabilitas yang berbeda. Variabilitas data di antara kelompok-kelompok tersebut tidak seragam atau homogen. Dalam konteks statistik, ini seringkali menjadi masalah, terutama ketika analisis statistik mengasumsikan homogen ke data. Ketidakhomogenan yang dapat mengakibatkan pelanggan asumsi-asumsi yang digunakan dalam analisis dan perlu diatasi sebelum melanjutkan analisis. Contoh uji homogenitas varians. Misalnya dalam uji homogenitas, kita ingin menentukan apakah variabilitas data antara kelompok-kelompok yang dibandingkan serupa atau berbeda. Jika hasil uji homogenitas menunjukkan p-value yang rendah, maka variabilitas di antara kelompok-kelompok tersebut adalah non-homogen dan asumsi homogenitas varian tidak terpenuhi. Pentingnya memahami homogen dan non-homogen. Pemahaman tentang konsep homogen dan non-homogen sangat penting dalam analisis statistik. Hal ini mempengaruhi pemilihan metode analisis yang sesuai dan interpretasi hasil. Dalam kasus non-homogen, perlu dilakukan tindakan koreksi atau transformasi data untuk memenuhi asumsi-asumsi analisis statistik. Kesalahan dalam mengatasi ketidakhomogenan data dapat mengarahkan pada kesimpulan yang keliru dalam analisis statistik. Contoh soal, sebuah penelitian ini menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam hasil ujian matematika antara 3 sekolah, yaitu sekolah A, sekolah B, dan sekolah C. Data hasil ujian matematika dari setiap sekolah adalah sebagai berikut. Sekolah A 85, 88, 92, 90, 87. Sekolah B 78, 82, 80, 85, 88. Sekolah C 70, 75, 78, 82, 76. Lakukan uji homogenitas untuk menentukan apakah variabel hasil ujian matematika antara ketiga sekolah ini homogen. Gunakan tingkat signifikan A sama dengan 0,05. Perbedaan penelitian. Ingin menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam hasil ujian matematika antara 3 sekolah, yaitu sekolah A, sekolah B, dan sekolah C. Data hasil ujian matematika dari setiap sekolah adalah sebagai berikut. Sekolah A 85, 88, 92, 90, 87. Sekolah B 78, 82, 80, 85, 88. Sekolah C 70, 75, 78, 82, 76. Lakukan uji homogenitas untuk menentukan apakah variabel hasil ujian matematika antara ketiga sekolah ini homogen. Gunakan tingkat signifikan 0,05. Pembahasan langkah pertama adalah menghitung varians dari hasil ujian matematika di setiap sekolah. Selanjutnya kita akan menggunakan uji homogenitas seperti uji Levin untuk menentukan apakah variabel di atas merupakan kelompok-kelompok ini homogen atau tidak. Perhitungan varians. Varians sekolah A S1 2 sama dengan 85 kurang 88 2 88 kurang 88 2 plus 92 8 kurang 88 plus 90 kurang 88 plus 87 kurang 88 5 kurang 1 sama dengan 5,5. Varian sekolah B S2 sama dengan 78 kurang 82 plus 82 kurang 82 plus 80 kurang 82. Varian sekolah C S3 sama dengan 70 kurang 76 2 plus 75 kurang 76 2 plus 78 kurang 76 82 min 76 2 76 min 76 5 kurang 1 sama dengan 17,5.
Contoh soal uji homogenitas uji Levin. Selanjutnya kita menggunakan uji Levin untuk menguji apakah variabilitas hasil matematika antara ketiga sekolah ini homogen. Hipotesis statistik adalah sebagai berikut. Hipotesis 0HO variabilitas ujian matematika ketiga sekolah adalah homogen serupa. Hipotesis alternatif H1 terdapat perbedaan signifikan dalam variabilitas hasil ujian matematika di antara ketiga sekolah. Menghitung statistik uji Levin dan nilai P nilai terkait dalam analisis ini, kita menggunakan perangkat lunak statistik seperti R atau SPSS untuk menghitung nilai uji Levin. Jika kita menghitungnya, kita akan mendapatkan nilai statistik uji dan P nilai interpretasi hasil. Misalnya hasil uji Levin menghasilkan P nilai 0.015. Dalam hal ini P sama dengan kurang nilai kurang dari tingkatkan signifikan 0.05. Oleh karena itu kita menolak hipotesis 0. Kesimpulan, homogen dan non-homogen adalah konsep-konsep kunci dalam statistik yang berkaitan dengan tingkat variabilitas data di antara kelompok-kelompok yang dibandingkan. Pemahaman yang baik tentang aspek ini membantu peneliti dalam memilih teknik analisis yang sesuai dengan memastikan validitas seperti analisis statistik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.